Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini saya akan menyampaikan nubuatan tentang Mesias ditinjau dari kitab Mazmur. Nubuatan tentang Mesias ditinjau dari kitab Mazmur. Saya akan coba gali kata demi kata. Saya akan sampaikan kepada saudara. Yang pertama adalah kata nubuatan. Apa sih yang disebut dengan nubuatan? Nubuatan adalah menyatakan pernyataan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan biasanya disampaikan oleh seorang nabi atau seseorang yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Jadi kejadian itu belum terjadi, kejadian itu belum dilihat oleh mata, tetapi hari ini itu bisa dinyatakan, bisa disampaikan oleh seseorang nabi atau seseorang yang diurapi oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan nubuatan, Bapak Ibu terkasih. Lalu kata yang kedua, siapa itu Mesias? Mesias adalah seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Tuhan. Mesias adalah tokoh penting, figur penting yang akan datang kepada kita, kepada umat-umatnya, sebagai wakil daripada kerajaan Allah, sebagai wakil dari kerajaan surga untuk membawa misi, yaitu misi keselamatan bagi umatnya. Ada tujuan, ada maksud ketika Mesias itu datang kepada umatnya, yaitu untuk menyelamatkan daripada umat-umat Allah. Mesias diterjemahkan sebagai Kristus. Mesias diterjemahkan sebagai Kristos atau Kristus, yang menjadi salah satu gelar daripada Yesus. Mesias sama dengan artinya adalah Kristus, yang artinya juga adalah Yesus. Jadi Mesias adalah tokoh penting yang akan datang kepada kita, kepada umatnya, membawa misi keselamatan. Siapa dia, saudara? Dia adalah Yesus. Dia adalah Kristus, Bapak Ibu terkasih. Dia akan datang dalam hidup saudara dan saya, membawa misi keselamatan. Jadi nubuatan tentang Mesias itu adalah pernyataan peristiwa-peristiwa yang akan datang tentang kehidupan Yesus, tentang kehidupan Mesias di masa-masa yang akan datang. Lalu siapa yang menulis dari kitab-kitab Mazmur, Bapak Ibu terkasih? Penulis kitab Mazmur yang paling utama adalah Daud. Memang betul, Bapak Ibu terkasih. Tetapi ada 7 penulis lainnya yang menulis kitab Mazmur. Di antaranya adalah Musa, Salomo, Asaf, Atan, Herman, dan anak-anak Korah. Mereka hidup jauh sebelum Mesias lahir. Mereka hidup sebelum zamannya Mesias, saudara yang terkasih. Jauh kejadian itu, kejadian waktu Mesias lahir, Mesias melayani, Mesias mati di atas bukit Golgota, itu jauh sebelum kehidupan daripada 8 penulis Mazmur ini, Bapak Ibu terkasih. Tetapi kita tahu mereka menubuatkan tentang hal-hal kehidupan Mesias. Saya akan bahas seputar daripada kematian Mesias. Yang pertama, tentang bersepakat menangkap Mesias. Mazmur bernubuat. Mazmur menulis sebelum kejadian itu. Di dalam Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Mazmur bernubuat, Bapak Ibu terkasih, bahwa kelak raja-raja dunia, orang-orang penting, imam-imam besar bersepakat untuk menangkap Mesias. Mereka bersepakat, bermufakat untuk melawan daripada Allah. Dan penggenapan itu terjadi, Bapak Ibu terkasih. Dalam Matius 26 ayat 3 sampai 4 dikatakan, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Ngapain, saudara?
Mereka merundingkan suatu rencana. Mereka bersepakat, mereka bermufakat bersama-sama untuk apa? Menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mazmur menulis, Mazmur bernubuat bahwa kelak suatu hari ada orang-orang yang bermufakat, ada orang-orang yang sepakat bersama-sama untuk menangkap Mesias. Dan penggenapan itu terjadi di dalam Matius 26 ayat 3 dan 4. Imam-imam besar, imam-imam kepala, imam-imam besar berkumpul di istana Kayafas. Mereka berencana, bersepakat untuk menangkap Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, pakaian Mesias itu dibagi kepada prajurit melalui undi. Bapak Ibu terkasih, Mazmur bernubuat, Mazmur menulis di dalam Mazmur 22 ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur menulis hal itu sebelum kejadian di Golgota terjadi. Mazmur sudah menulis, Bapak Ibu terkasih. Dikatakan mereka membagi-bagi pakaianku dan mereka membuang undi atas jubahku. Penggenapan itu terjadi di dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaianku lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Ayat 24, karena itu mereka berkata seorang yang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang apa saudara? Undi. Membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Mazmur menulis jelas bahwa pakaian Mesias itu akan disobek-sobek, dirobek-robek, dan akan dibagikan kepada prajurit melalui undi. Penggenapan terjadi dalam Yohanes 19 ayat 23-24. Penggenapan terjadi di atas bukit Golgota, saudara yang terkasih. Penggenapan dari nubuatan itu terjadi. Betul gak Bapak Ibu terkasih? Selanjutnya, Mesias merasa ditinggalkan oleh Allah. Mazmur menubuatkan, Mazmur bernubuat dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Mazmur menulis dan penggenapan itu terjadi, Bapak Ibu terkasih. Dalam Markus 15 ayat 34, pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Penggenapan terjadi atas sebuah nubuatan, Bapak Ibu terkasih. Nubuatan ini dinyatakan jauh sebelum kehidupan Mesias, jauh sebelum kehidupan Yesus, sebelum Yesus dilahirkan, sebelum tragedi Bukit Golgota. Itu ditulis semuanya dan penggenapan itu terjadi, Bapak Ibu terkasih. Mesias, Kristus atau Yesus merasa ditinggalkan oleh Allah. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam Mazmur pun berkata demikian, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Klik, Bapak Ibu terkasih, penggenapan terjadi. Yang keempat, Mesias menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Pemazmur menulis, bernubuat, Mazmur 31 ayat 6a, dikatakan, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Itu perkataan daripada Mesias. Nubuatan dari kitab Mazmur berkata demikian. Dan digenapi di dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih, jangan meremehkan nubuatan.
Meskipun itu terjadi di masa-masa lampau, Bapak Ibu terkasih. Sama halnya dengan kebenaran firman Allah. Banyak nubuatan-nubuatan tentang hidup kita. Firman-firman yang memberkati kita, yang ditulis di masa-masa yang lampau, Bapak Ibu terkasih. Tapi saya mau ingatkan kepada setiap kita bahwa segala sesuatu itu akan terjadi di masa-masa akan datang. Di masa-masa hidup kita, di masa-masa yang kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tapi penggenapan tetap akan terjadi. Nubuatan tentang Mesias di dalam kitab Mazmur itu terjadi di atas bukit Golgota. Nubuatan tentang Mesias semuanya itu digenapi ketika Mesias Kristus Yesus lahir ke bumi ini sebagai juru selamat. Amin.